Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saada dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah budgeting, yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SE, AK, CA, MAK. Dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang anggaran penjualan. Baiklah, kita awali dengan pengertian dari anggaran. Anggaran adalah rencana kerja yang disusun secara tertulis, kuantitatif, formal, dan sistematis mengenai perkiraan kegiatan, penerimaan, dan pengeluaran yang dinyatakan dalam unit satuan moneter atau uang dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dalam menjalankan operasional sehari-hari. Berikut definisi dan pengertian anggaran biaya dari beberapa sumber buku. Menurut Navarin, tahun 2013, anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Yang kedua yaitu menurut Ari Kunto, tahun 2010, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Bastian tahun 2010, anggaran merupakan kumpulan pernyataan mengenai perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam waktu atau beberapa periode mendatang. Selanjutnya, apa saja sih manfaat penganggaran ini? Yang pertama, ini menurut Mardiasmo ya, terdapat beberapa manfaat anggaran. Yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh sektor publik dari belanja perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Ini maksudnya adalah anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Maksudnya adalah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi ya atau coordination and communication tool. Ini anggaran publik merupakan alat koordinator antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Yang kelima yaitu anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau perform measurement tool ya. Nah ini anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Yang keenam yaitu anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Ini anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi penganggaran.
Menurut Supriyono, tahun 1999, anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi perencanaan. Anggaran dapat berfungsi sebagai perencanaan karena dapat memilih beberapa alternatif untuk dilaksanakan di masa depan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan kendala-kendala yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi koordinasi. Ini anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam perusahaan agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi komunikasi. Ini dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tingkatan organisasi saling berkomunikasi dan berperan serta dalam proses penyusunan anggaran. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai fungsi motivasi. Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Kemudian berikutnya itu sebagai fungsi pengendalian dan evaluasi. Ini anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksana yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. Selanjutnya kita memasuki anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah master budget yang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang ditetapkan diharapkan diperoleh untuk di periode anggaran mendatang. Mengapa diperlukan anggaran penjualan? Yang pertama adalah anggaran penjualan sangat dibutuhkan bagi perusahaan sebagai dasar dalam menetapkan jumlah barang yang akan dijual yang tentunya berpengaruh langsung bagi pendapatan usaha dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sebagai dasar kuantitas kinerja perusahaan baik dalam segi waktu maupun strategi dan kebutuhan lainnya. Kemudian anggaran penjualan ini sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan lebih lanjut bagi manajemen. Dan mengapa diperlukan juga? Karena anggaran penjualan ini sebagai dasar dalam menentukan jumlah unit yang akan diproduksi dan tentunya untuk kebutuhan informasi. Apa akibatnya jika tidak disusunnya anggaran penjualan? Yang itu adalah apabila anggaran penjualan tidak disusun, maka perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja dan target mengenai usaha mereka, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja perusahaan. Kemudian dampak lainnya adalah perusahaan tidak mampu membuat anggaran produksi dan biaya produksi dan anggaran lainnya. Walaupun bisa, maka hasilnya akan tidak akurat dan tidak memiliki dasar yang signifikan. Jadi, hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Yang pertama yaitu data penjualan sebelumnya, baik kuantitas maupun harga jual. Yang kedua yaitu target dan harga penjualan yang direalisasikan atau kuantitasnya ya. Kemudian yang ketiga, penjualan industri sekitar pangsa pasar, variabel independen. Kemudian ada faktor-faktor lain seperti strategi pemasaran, dampak lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, metode penyusunan anggaran penjualan. Menurut Harahap, tahun 2008 terdapat beberapa metode dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, otoriter atau top-down. Ini anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dan penyusunannya. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi atau bottom up. Ini disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan. Kemudian yang ketiga yaitu metode campuran antara top down dan bottom up. Ini penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Baiklah selanjutnya yaitu di sini ada soal untuk menyusun anggaran.
Ini ada rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk adalah sebagai berikut. Rencana penjualan bulan Januari yaitu 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.750.000, Mei 3 juta, Juni 3.250.000. Nah, ini syarat pembayarannya 40% penjualan tunai dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Jadi ini 75% dari 60% penjualan kredit ya. Dan bulan keduanya adalah 25% dari 60% penjualan kredit. Kemudian penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar 1.500.000 dan 2 juta. Dan jumlah bad debt diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Diminta buatlah anggaran per bulan Januari sampai Juni 2020, yaitu anggaran penerimaan cash, anggaran piutang, dan anggaran bad debt allowance-nya. Baiklah, kita buatkan dulu tabelnya ya untuk anggaran penjualan perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk 2020. Kita membuatnya mulai dari tadi kan penjualan untuk November dan Desember 2019 itu masih ada ini ya pemasukan karena ada piutang sebelumnya. Ya, kita buatkan dulu tabelnya untuk penjualan bulan November yaitu 1.500.000, Desember 2 juta, Januari 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.750.000, Mei-nya 3 juta, Juni 3.250.000. Sini kita buatkan kolom untuk total cash dan piutangnya. Kemudian ke bawahnya kita buatkan kolom untuk pendapatan di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan sebetulnya seterusnya, tapi nanti kita buatkan sampai dengan Juni ya, yang ditanyakan sampai dengan Juni. Kemudian kita juga harus membuat kolom untuk bad debt-nya. Nah, di bulan Januari ini menerima pembayaran yang dari penjualan di November. Di November itu kan karena ada bulan keduanya itu masih ada yang dikreditkan sebesar 60% ya, yang dibayar di bulan kedua itu 25%-nya, yaitu sebesar 220.500. Ini dengan menggunakan rumus kredit dari 1.500.000 ya, kreditnya itu 60%. 60% dikali 1.500.000 dan karena dibayarkan di bulan kedua, Januari jatuhnya, ya ini maka hanya pembayarannya tinggal 25%. Nah, setelah dikurangi dengan bad debt-nya kan tadi 0,5% dari kredit ya. Itu bad debt-nya itu untuk yang penjualan November itu bad debt-nya 4.500 ya. Nah, ini didapatkan dari rumus 0,5% dikali 60% dikali 1.500.000 penjualan November. Hasil bad debt-nya 4.500. Sehingga di bulan Januari itu mendapatkan pemasukan cash dari penjualan November yang kreditnya, yang sisanya, yang 25%. Kemudian di bulan Januari ini menerima pembayaran juga dari hasil penjualan di bulan Desember yang kredit 75%-nya ya. Kreditnya itu kan 60%, tapi dibayarkan di bulan satu bulannya itu di 75%. Jadi penjualan Desember yang kredit 60% dibayarkan 75% di bulan pertama ini yaitu sebesar 900.000. Nah, kemudian di bulan Januari ini pun menerima penjualan cash dari penjualan bulan Januari sebesar 40% ya, dari penjualan Januari. 40% dari 2 juta adalah 800. Sehingga di bulan Januari ini akan menerima total cash sebesar 1.920.500.
Untuk piutangnya, piutang bulan Januari itu masih ada dari penjualan bulan Desember untuk yang kredit bulan keduanya ya sebesar 294.000. Ini hasil dari 60% dikali 2 juta dikali dengan 25% yang sisanya itu kemudian dikurangi dengan bad debt. Bad debt Desembernya itu 6.000 ya. 6.000 ini hasil dari 0,5% dikalikan dengan penjualan kredit sebesar 60% dikali 2 juta hasilnya 6.000 ini. Kemudian piutangnya itu yang dari Januari pun masih ada piutang dari hasil penjualan bulan Januari untuk yang kreditnya. Kreditnya itu kan 60% ya. 60% dibayarkan 75% di bulan Februari dan 25%-nya di bulan Maret. Kemudian sudah dikurangi dengan bad debt yang terjadi di bulan Januari, yaitu 6.000 juga. Sehingga total piutang yang di bulan Januari ini sebesar 1.500.000 rupiah itu hasil dari pembayaran Desember yang nanti akan dibayarkan Februari dan pembayaran Januari yang akan dibayarkan di Februari dan Maret kemudian dengan bad debt-nya. Selanjutnya yaitu untuk penerimaan cash yang di bulan Februari. Februari ini mendapatkan cash dari hasil penjualan Desember yang untuk tahap kreditnya yang kedua ya. Yang sisanya yaitu dari 60% dikali 2 juta dikali dengan 25% ya. Karena di tahap kedua ini dibayarkan sisanya 25%. Kemudian sudah dikurangi dengan bad debt jadi menerima cash di bulan Februari dari penjualan Desember ini yaitu sebesar 294.000. Kemudian di Februari ini juga menerima pembayaran dari penjualan kreditnya bulan Januari ya. Di bulan Januari ini di tahap pertama kreditnya adalah 75% dari penjualan kredit yang sebesar 60% dari anggaran penjualan 2 juta. Yaitu sebesar 900.000. 900.000 ini dari 60% dikali 2 juta dan dikalikan 75% karena hanya dibayarkan 75% untuk penjualan Januari yang dikredit bulan pertama. Kemudian di bulan Februari juga mendapatkan pembayaran cash dari penjualan bulan Februari yang dibayarkan tunai sebesar 40%. 40% dari 2.250.000 ini adalah 900. Nah, sehingga total cash yang diterima di bulan Februari adalah 294.000 ditambah 900.000 ditambah dari penjualan Februari 900.000 sehingga sebesar total cashnya 2.094.000. Oke, kemudian piutang yang di bulan Februari itu berapa? Piutangnya yang untuk bulan Februari adalah ada piutang dari penjualan bulan Januari yang kredit bulan keduanya ya, yang 25%. Dari 60% penjualan kreditnya, kemudian sudah dikurangi dengan bad debt-nya. Bad debt di bulan Januari ini 6.000 ya, hasil dari 0,5% dikalikan 2 juta dikalikan 60% penjualan kredit. Kemudian ada piutang bulan Februari itu dari penjualan Februari yang dikredit ya, kreditnya itu kan 60%. Kemudian ada bad debt-nya, bad debt bulan Februari itu 6.750. Sehingga total piutang yang di bulan Februari ini sebesar 1.650.000 itu dari 294.000 yang di bulan Januari bulan kedua kredit. Kemudian bulan pertama kreditnya dari Februari yaitu 1.012.500 dan untuk pembayaran keduanya dari penjualan Februari ya setelah dikurangi bad debt yaitu 330.750. Jadi piutang bulan Februari sebesar 1.650.000. Kemudian di bulan Maret ini akan menerima cash dari penjualan bulan Januari yang tahap kedua kredit ya.
yaitu sebesar 294.000. Kemudian dari hasil penjualan kreditnya Februari sebesar 1.012.500. Ini 60% dari 2.250 dan dibayarkan sebesar 75%-nya dulu di bulan Maret dari hasil penjualan Februari. Kemudian di bulan Maret ini juga mendapatkan uang dari penjualan cashnya bulan Maret sebesar 40%. 40% dari 2.500.000 adalah sebesar 1 juta. Sehingga total cash yang diterima di bulan Maret adalah 294.000 ditambah 1.012.500 ditambah 1 juta. Sehingga total cash yang diterima di bulan Maret adalah 2.306.500. Nah, kemudian berapa piutangnya yang untuk di bulan Maret ini? Piutang di bulan Maret ini berarti ada pembayaran dari Februari yang tahap keduanya kredit ya. Jadi sebesar 60% dikali 2.250.000 dikali 25% dikurangi bad debt. Bad debt-nya adalah 0,5% dari penjualan kredit, yaitu sebesar 6.750. Sehingga piutang bulan April ini bulan Maret ini ada untuk di pembayaran Februari yang tahap kedua yang nanti akan dibayarkan di April, yaitu sebesar 330.750. Kemudian ada piutang lagi juga dari hasil penjualan di bulan Maret, yaitu untuk kredit tahap pertamanya, yaitu 60% dikali 2.500.000 dikali 75% karena tahap pertama ya, sebesar 1.125.000. Kemudian ada lagi piutangnya yang dari hasil penjualan bulan Maret yang tahap keduanya, yaitu 60% dari 2.500.000 dikalikan 25% ya sisanya. Kemudian dikurangi dengan bad debt. Bad debt yang bulan Maret ini adalah sebesar 7.500. Ini bad debt 7.500 itu hasil dari 0,5% dikali 60% dikali 2.500.000. Sehingga total piutang di bulan Maret ini adalah sebesar 330.750 ditambah bad debt-nya 6.750 ditambah 1.125.000 ditambah 367.500 ditambah bad debt bulan Maret yaitu 7.500. Sehingga piutang bulan Maret adalah sebesar 1.837.500. Selanjutnya yaitu penerimaan cash yang di bulan April. Di bulan April ini akan terima cash sebesar dari penjualan Februari yang kedua ya. Itu ada 330.750. Ini terima cash di bulan April dari hasil penjualan Februari tahap kreditnya yang kedua setelah dikurangi bad debt sebesar 6.750. Kemudian di bulan April itu menerima cash juga dari hasil penjualan bulan Maret yang dari kredit tahap pertamanya ya sebesar 60% yang dibayarkan 75%-nya dari 60% kali 2.500.000 yaitu hasilnya adalah 1.125.000. Kemudian di bulan April juga akan menerima cash sebesar 1.100.000 itu hasil dari penjualan tunai 40% dari anggaran yang penjualan bulan April sebesar 2.750.000. 2.750.000 dikali 40% hasilnya adalah 1.100.000. Sehingga penerimaan cash di bulan April adalah sebesar 330.750 ditambah dengan 1.125.000 ditambah dengan 1.100.000 dari penjualan tunai bulan April sehingga total cash yang diterima di bulan April adalah 2.000.000
Rp555.750. Nah, kemudian berapa piutangnya? Piutang bulan April ini, berarti kan kalau piutang itu berarti yang akan dibayarkan di bulan depannya, ya di bulan Mei. Nah, piutang dari bulan April ini adalah sebesar dari penjualan Maret ya, tahap kedua, yaitu sebesar 367.500. Itu hasil dari 60% dikali 2.500.000 dikali 25% dikurangi BDP penjualan bulan Maret itu sebesar 7.500. Sehingga di bulan Mei itu akan menerima cashnya ya sebesar 367.500, itu akan menjadi piutangnya bulan April. Nah, ini di bulan April pun akan ada piutang dari penjualan April yang kredit tahap pertama yang tadi sebesar 1.237.500. Itu hasil dari 60% dikali 2.750.000 dikali 75% ya, karena dibayarkan 75% dulu yang untuk di bulan Mei-nya. Itu akan menjadi piutangnya bulan April. Nah, di bulan April pun akan ada piutang dari pembayaran penjualan April yang tahap kedua yang kreditnya yaitu sebesar 25% dari kreditnya 60% dari 2.750.000. Kemudian sudah dikurangi dengan BDP dari April ini 8.250. Sehingga piutang bulan April adalah penjumlahan dari 367.500 ditambah 7.500 BDP-nya Maret, kemudian ditambah 1.237.500 dan 404.250 ditambah BDP bulan April yaitu 8.250. Sehingga hasilnya adalah piutang di bulan April ini sebesar Rp2.025.000. Kemudian untuk yang bulan Mei ini akan menerima total cash atau penerimaan cashnya di bulan Mei itu yaitu sebesar 367.500 ini dari penjualan kredit tahap keduanya bulan Maret ya. Itu adalah hasil kali dari 60% dikali 2.500.000 dikali 25% dikurangi BDP. BDP-nya adalah 7.500. Ini hasil kali dari 0,5% dikali 60% dikali 2.500.000. Kemudian di bulan Mei akan menerima juga cash dari penjualan April yang kredit tahap pertamanya yang dibayarkan 75% dari 60% dikali 2.750.000 yaitu sebesar 1.237.500. Nah, di bulan Mei ini juga akan menerima cash sebesar 1.200.000 dari hasil penjualan tunai 40%-nya dari bulan Mei, yaitu 40% dikali 3 juta, yaitu sebesar Rp1.200.000. Nah, sehingga kita totalkan penerimaan cash di bulan Mei ini adalah sebesar 367.500 ditambah 1.237.500 ditambah penjualan Mei yang 40% 1.200.000 sehingga totalnya adalah total cash bulan Mei ini adalah Rp2.805.000. Kemudian berapa piutangnya untuk yang bulan Mei? Piutang bulan Mei itu berarti ada di penjualan April yang tahap kedua ya, yang kredit tahap keduanya, yaitu sebesar 60% dikali 2.750.000 dikali 25%.
Nah, kemudian dikurangi dengan bad debt. Bad debt-nya 0,5% kali 60% kali 2.750.000. Didapatkan bad debt-nya sebesar bulan April ini sebesar 8.250. Sehingga ini piutang bulan Mei ini ada 404.250. Kemudian ada piutangnya lagi untuk bulan Juni ini dari hasil penjualan bulan Mei yang kredit tahap pertama, yaitu 60% dikali 3 juta dikali 75%. Hasilnya adalah 1.350.000. Kemudian piutang bulan Juni ini ada juga di pembayaran penjualan Mei yang tahap keduanya ya, yang kredit, yaitu sebesar 60% dikali 3 juta dikali 25% dikurangi bad debt. Bad debt bulan Mei ini adalah 9.000. Ya, hasil dari 0,5% dikali 60% dikali 3 juta. Jadi bad debt bulan Mei ini adalah sebesar 9.000. Sehingga piutang yang bulan Mei ini adalah sebesar 404.250 rupiah ditambah 8.250 ditambah dari penjualan Mei 1.350.000 dan 441.900 ditambah bad debt Mei 9.000, sehingga piutang bulan Mei ini adalah sebesar 2.212.500. Selanjutnya yaitu piutang penerimaan cash ya. Penerimaan cash di bulan Juni yaitu sebesar Rp404.250 itu hasil dari pembayaran kredit yang kedua bulan April. Kemudian di bulan Mei akan penjualan kredit tahap pertamanya dibayarkan di bulan Juni sebesar 1.350.000. Ini hasil dari 60% kali 3 juta kali 75%. Kemudian di bulan Juni pun akan menerima cash dari hasil penjualan Juni cash ya sebesar 40% dari 3.250.000. Itu terimanya adalah 1.300.000. Jadi total penerimaan cash di bulan Juni adalah sebesar 404.250 ditambah 1.350.000 ditambah 1.300, yaitu totalnya adalah sebesar 3.054.250 rupiah. Nah, berapa piutang penjualan piutang untuk bulan Juninya? Piutang bulan Juninya adalah masih ada dari penjualan bulan Mei ya untuk kredit tahap keduanya yang 25%, yaitu 25% dari penjualan 60% kali 3 juta dikurangi dengan bad debt yang 9.000 ini. Jadi di bulan Juni ini punya piutang dari hasil Mei sebesar 441.000. Kemudian ada juga piutang dari penjualan Juni ya, yang kreditnya kan itu belum terbayarkan. Jadi akan jatuh menjadi piutang bulan Juni ini sebesar 1.462.500. Itu 60% dari penjualan Juni dikurangi bad debt-nya 9.750. Sehingga total piutang di bulan Juni ini adalah sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya untuk total bad debt dari bulan November sampai dengan Juni ini yaitu sebesar Rp57.750. Sekian hasil dari anggaran penjualan perusahaan makanan dan minuman tutup untuk total cash yang diterima dan piutangnya, kemudian total bad debt-nya. Baiklah, demikian presentasi tentang anggaran penjualan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.